Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Nah, teman-teman kelas 1, Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu pertama di tema pertama di kelas 1 ini. Nggak kerasa ya teman-teman? Nah, jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia, sekarang belajarnya bersama Ustadzah Desi. Kemarin kita sudah kenalan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ustadzah langsung saja ya menjelaskan materi yang akan kita bahas di pertemuan pertama di tema ke-1 ini. Jadi, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 tema 1 pertemuan 1, kita akan membahas tentang persiapan menulis permulaan. Jadi, tentang sikap saat kita menulis itu apa saja. Nah, coba diperhatikan. Persiapan menulis permulaan itu terdiri dari yang pertama, duduk dengan tegak. Jadi ketika teman-teman menulis, membaca, belajar, dan yang lainnya, itu harus duduk dengan tegak. Jangan sampai membungkuk ke depan maupun miring ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, kemudian yang kedua, yaitu memegang pensil dengan benar. Jadi ketika memegang pensil, itu harus dengan posisi yang benar. Kenapa teman-teman? Biar kita ketika menulis merasa nyaman. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menulis di tempat yang terang. Usahakan setiap menulis, membaca atau belajar dan yang lainnya itu di tempat yang terang. Jangan sampai di tempat yang gelap maupun tempat yang redup atau kurang cahaya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mengatur jarak mata dan buku saat menulis sekitar 30 cm. Kenapa? Biar mata kita tidak sakit teman-teman ya. Jadi tidak terlalu jauh juga tetapi tidak terlalu dekat juga. Nah, sekarang coba lakukan posisi duduk saat menulis seperti gambar yang sudah Ustadzah tampilkan tadi. Nah, coba diperhatikan. Gambar yang pertama posisinya seperti itu. Gambar yang kedua, nah, seperti itu. Gambar yang pertama itu duduknya tegak, sementara gambar yang kedua itu duduknya sambil membungkuk dan wajahnya miring ya teman-teman. Gambar posisi duduk mana yang lebih nyaman dan kenapa? Coba disebutkan alasannya. Nah, jadi gambar posisi duduk yang benar adalah gambar 1. Kenapa Ustadzah? Karena jika kita menulis dalam keadaan tegak, duduknya tegak, itu akan membuat kita nyaman. Kemudian tidak gampang pegal, ya, dan menjaga kesehatan tulang kita. Sementara ketika kita duduk seperti di gambar 2, itu nanti tulang kita akan menjadi bengkok ke depan, ke samping, atau ke kanan. Nah, Ustadzah harapkan teman-teman ketika menulis posisinya harus tegak ya, biar tulang kita tidak bengkok atau bungkuk ke depan maupun bengkok ke samping kanan atau ke samping kiri ya. Nah, itu alasannya agar kita nantinya bisa lebih nyaman ketika belajar. Selanjutnya, coba praktekkan cara memegang pensil saat menulis seperti gambar berikut. Coba diperhatikan gambar 1. Nah, posisi memegang pensilnya seperti itu. Gambar 2. Bisa dilihat di gambar yang Ustadzah tampilkan ya. Dan selanjutnya gambar 3. Manakah cara memegang pensil yang lebih nyaman? Kenapa? Nah, coba silakan dilihat teman-teman. Kira-kira cara memegang pensil yang lebih nyaman yang mana? Iya, yang lebih nyaman yaitu gambar 2. Jadi, posisi pensilnya berada di antara jari telunjuk dan jari jempol kita. Kalau pada gambar pertama, jika kita memegang pensil seperti di gambar pertama, itu nanti
jari kita akan merasa pegal, tidak nyaman ya teman-teman. Kemudian sedangkan jika kita memegang pensil seperti di gambar ketiga, itu nanti tulisan kita cenderung akan kurang rapi. Jadi yang benar, memegang pensil yang betul adalah seperti di gambar 2. Pensilnya di antara jari telunjuk dan jari jempol kita atau ibu jari. Nah, selain membuat kita nyaman, tulisan kita nantinya juga akan lebih rapi jika kita menulis seperti di gambar 2. Selanjutnya, coba bandingkan tempat saat menulis. Silakan diperhatikan gambar 1. Itu ada seorang anak menulis ketika di malam hari, tetapi cahayanya kurang terang. Jadi cahayanya masih redup ya teman-teman. Sementara di gambar 2 sama ya menulisnya saat malam hari, tetapi cahayanya lebih terang. Ada cahaya dari lampu kamar dan juga dari lampu belajar. Gambar mana yang lebih nyaman ditempati saat menulis? Kenapa? Nah, kira-kira gambar mana ya teman-teman? Gambar 1 atau gambar 2? Yang lebih nyaman ditempati saat menulis adalah gambar 2. Seperti di gambar 2, cahayanya harus terang. Kenapa? Biar nanti ketika kita menulis itu bisa lebih jelas ketika cahayanya terang. Sementara cahayanya kurang terang, nanti kita akan kesulitan, terutama saat membaca ya. Itu pasti kita membutuhkan tempat yang terang. Kalau misalnya tempatnya gelap, kita akan kesulitan untuk membaca. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan mata kita. Nah, selanjutnya coba atur jarak mata dan bukumu saat menulis seperti gambar. Perhatikan gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Gambar yang pertama, anak tersebut mengatur jarak mata dan bukunya, jadi tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Sementara di gambar yang kedua, dia menulisnya itu sambil menunduk, sambil mendekatkan wajahnya ke buku atau ke bahan ajar yang mau ditulis. Manakah jarak mata dan buku yang lebih nyaman? Kenapa? Kira-kira gambar mana teman-teman yang membuat kita lebih nyaman saat menulis? Ya, yang betul adalah gambar yang pertama. Jadi kita harus mengatur jarak mata dan buku. Jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh juga. Kalau terlalu jauh nanti juga tidak terlalu kelihatan. Kalau terlalu dekat nanti juga akan membuat mata kita sakit karena nanti kita bisa terlalu fokus kalau terlalu dekat ya. Jadi sekitar 30 cm jaraknya, biar nanti kita juga lebih nyaman. Dan di gambar 2 tersebut, selain matanya yang terlalu dekat atau wajahnya yang terlalu dekat dengan buku, itu posisi duduknya juga membungkuk. Nah, nanti akan membuat tulang kita itu terasa pegal dan mudah capek. Selain itu tidak baik juga untuk kesehatan tulang kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika menulis itu teman-teman harus menerapkan sikap menulis yang baik seperti yang Ustazah jelaskan tadi, yaitu yang pertama duduk tegak, kemudian yang kedua mengatur jarak mata dan buku sekitar 30 cm, kemudian memegang pensil yang benar, dan selain itu menulis di tempat yang terang, jangan sampai di tempat yang gelap. Nah, ayo sekarang kita praktek menulis dengan sikap menulis yang baik. Nah, ini huruf apa teman-teman? Ya, ini huruf A. Tentunya teman-teman pasti sudah bisa ya, karena di TK pasti sudah diajari. Sekarang kita akan praktek menulis dengan sikap menulis yang baik ya. Jadi terapkan sikap menulis yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Silahkan duduk yang tegak, kemudian memegang pensilnya harus benar, ada di antara jari telunjuk dan jari jempol atau ibu jari. Kemudian menulislah di tempat yang terang. Kalau malam hari berarti cahayanya harus terang. Kemudian selain itu atur jarak mata kalian dengan buku
atau bahan ajar yang akan kalian pelajari. Nah, untuk menulis huruf A, teman-teman, di sini juga akan Ustazah jelaskan, ya. Coba diperhatikan itu contohnya. Untuk penulisan huruf, ketika di buku kotak, itu diberi jarak 1 kotak, ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar cara menulis huruf A. Silahkan dilihat contoh berikut ini ya teman-teman. Sekali lagi. Jadi, itu adalah cara menulis huruf A yang benar. Nah, teman-teman, ketika menulis huruf A, silakan membuat parutnya terlebih dahulu. Kemudian, tarik pensil ke atas, lalu tarik ke bawah. Jadi, teman-teman ketika menulis harus membuat parutnya terlebih dahulu, tarik ke atas, lalu ke bawah. Jadi, buat parutnya terlebih dahulu, kemudian tarik ke atas, lalu tarik pensil ke bawah. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa mempraktekkan cara menulis huruf A di buku Aku Suka Menulis. Buku Aku Suka Menulisnya nanti bisa diambil di toko, ya teman-teman. Nah, di buku Aku Suka Menulis di halaman 1 itu sudah ada cara penulisan huruf A. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti cara yang Ustazah jelaskan tadi dan menuliskannya di sana. Nah, sekarang kita akan belajar menulis. Menulis di kotak tujuannya adalah agar tulisan menjadi rapi, ya teman-teman. Di situ ada tanda bintang. Ketika menuliskan huruf, baik A atau Z, wajib menulis huruf pada kotak yang lurus tanda bintang. Teman-teman nanti akan menemukan tanda bintang. Ketika menulis tidak boleh di atas sini ya, di atas tanda bintang atau di sini. Jadi harus lurus pada kotak yang lurus dengan tanda bintang. Kemudian di sini, dan di sini. Jadi teman-teman, ketika menulis huruf itu harus dimulai pada kotak kedua setiap barisnya ya. Jangan menulis di baris yang pertama atau kotak yang pertama. Jadi menulis huruf dimulai pada kotak kedua setiap barisnya. Kemudian tiap huruf harus ditulis 1 kotak penuh, ya. Tidak melebihi kotak seperti ini ya, atau terlalu kecil. Nah, ini juga kurang benar ya teman-teman. Selain itu, penulisan tiap huruf harus diberi jarak 1 kotak. Jangan terlalu dekat seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang coba diperhatikan di situ di buku Aku Suka Menulis, kita harus memperhatikan beberapa hal ya teman-teman, yaitu menulis huruf wajib pada kotak yang lurus tanda bintang, seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Yang kedua, menulis huruf dimulai pada kotak kedua setiap barisnya. Yang ketiga, tiap huruf harus ditulis 1 kotak penuh, tidak lebih atau tidak kurang. Selanjutnya, penulisan tiap huruf harus diberi jarak 1 kotak, jadi tidak terlalu dekat ya teman-teman. Nah, karena teman-teman belum mendapatkan buku Aku Suka Menulis, teman-teman bisa menuliskan di buku kotak yang teman-teman punya, atau di buku tulis yang ada di rumah ya. Selanjutnya, setelah huruf A, kita akan belajar menulis huruf I. Cara menulisnya sama seperti yang tadi ya. Jadi, ketika di buku kotak, itu menulisnya harus diberi jarak 1 kotak, dan huruf I ini sama dengan huruf A, cuman 1 kotak ya. Selanjutnya, setelah huruf I,
kita akan belajar menulis huruf U. Huruf U juga sama, penulisannya dalam satu kotak, tidak lebih dari satu kotak ya teman-teman. Dan jangan lupa setiap menulis diberi jarak satu kotak. Selanjutnya, menulis huruf E. Nah, penulisan huruf E juga sama ya teman-teman, hanya satu kotak, tidak lebih dari satu kotak. Kecuali kalau huruf B, D itu kan ada tongkatnya. Nanti akan Ustazah jelaskan di pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir untuk di minggu ini, penulisan huruf O. Nah, penulisan huruf O juga sama dengan huruf A, I, U, dan E tadi. Jadi hanya satu kotak, tidak lebih dari satu kotak. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti kegiatan meeting hari ini, bisa menuliskan huruf A, I, U, E, dan O di buku yang kalian punya di rumah. Tidak harus beli ya teman-teman, karena nanti teman-teman akan mendapatkan dari sekolah. Jadi yang ada di rumah silakan dipergunakan, cukup menulis satu baris saja, tetapi harus diberi jarak seperti yang Ustazah contohkan. Nah, itu tadi ya teman-teman, materi yang kita bahas selama di 1 minggu ini. Jadi silakan teman-teman mempraktekkannya di rumah ya. Ketika menulis, sikapnya harus bagaimana, seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, insya Allah di minggu kedua, di minggu depan, materinya akan beda lagi. Jadi tetap semangat semuanya ya teman-teman. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan terhindar dari bahaya dan penyakit yang sedang melanda di negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terus semangat teman-teman. Kalau begitu Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.